Jadi bagi kepala desa kalau mau demon di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk di Monas ya, biar supaya memperluas dirimu mau korupsi ya kan. Jadi nggak usah bukan masyarakat ya. Jadi kepala desa sekarang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi ya. Jadi itu tindakan Bapak Menteri Purbaya itu udah benar. Jadi diminta kepada Bapak Menteri Purbaya nggak usah ditanggapi Pak laporan kepala desa. Yang penting Bapak didukung dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia semua mendukung Bapak Menteri. Tanggapan para kades pada demo di pusat. Tanggapanku ya lapo kurang gawean, kurang gajine, kurang jabatane, kurang tenggendak. Gayane pada demo lurah-lurah ki lapo, demone apa? Iku apa untuk kepentingan masyarakat? Ora, iku kepentingan awake dhewe kuwi, jabatan demi mempertahankan jabatan, gaji dan lain-lain itu. Alah, celah lho nek lurah demi warga rakyate. Jarang-jarang ana lurah ngono kuwi sing amanah kanggo masyarakat iki jarang. Iku pasti kanggo dele dhewe. Ya, kadang iku kanggo gendakane. Akeh lurah-lurah do gendak wi. Ora mung nang grebekan tok. Ya. Jangankan lurah, wong perangkat desa ki lho kaur, kadus ngono ki ya modele iki do gendak. Aku mulane gak gumen lurah-lurah do demo ki. Mungkin kurang gajine, mungkin kurang apa masa suwene itu jabat apa piye iku ya. Lah kok ngene gendakane piye? Narik gajine sithik. Ya, mulane lurah wani gendak kan wani gara-gara model ana kuwi APBD turun iku. Per tahun satu tahun kuwi wong padha main aman aja ya. Yang penting bagi hasil. Ngono terus karo perangkat desane iki lho tae asu nek ora lho. Halo. Pembangunan biasanya entek 23 juta ngono ki ya. Nang plang ngono ki ditulisi entek 37 juta. Ya, korupsine gede. Ngecor jalan sak tempik ambane ngono ki ya. Asline entek 3 juta ngono ya, tulis 7 juta. Yang penting kan main aman ya. Bagi hasil dong. Gitu. Wis kebanyakan wis do ora manah. Mulane durupe do blangsat ngono ku ya sok nak mati ki do kepengin njaluk nang swarga. Lurah-lurah sing blangsat kuwi, perangkat desa sing gak amanah kuwi. Ngono ki uripe arep njaluk nang swarga sok nak mati. Celah tak penging. Ambi malaikate. Mongko gacal kok celah-celah kok ape mlebu swarga. Ngregeti swarga, neraka kuwi entuk nang tengah dhewe. Wong kok wis dikei amanah jabatan ora bersyukur. Demo sing mbok demo ki apa? Nah kirane ora nyucuk dadi lurah, rasa dadi lurah. Ya. Rasa dadi lurah, dadi masyarakat bae. Para kepala desa kades se-Indonesia mendemo Menteri Keuangan Purbaya. Tadi kadesnya di demo semua gara-gara kebijakan Pak Purbaya dengan gebrakan barunya. Beliau ingin memangkas anggaran. Jadi Pak Purbaya berencana memangkas anggaran desa, memangkas atau mengurangi. Katanya anggaran tidak diserap dengan maksimal. Anggarannya banyak tapi tidak digunakan semuanya. Tadi mengendap. Pak Purbaya berencana memangkasnya. Lah, dengan kejadian itu langsung didemo. Jadi pejabat mendemo pejabat. Banyak kepala desa yang nggak terima ini anggarannya dipangkas. Apakah kepala desa ini mau
menolong rakyatnya atau menolong diri sendiri. Dengan kebijakan baru Pak Menteri Purbaya ini, ramai di sosial media, di mana-mana kepala desa demo di daerahnya masing-masing. Nggak setuju dengan kebijakan Pak Purbaya, tetapi warganet banyak yang mendukung Pak Purbaya. Katanya demi kebaikan negeri ini ya harus punya gebrakan-gebrakan baru. Jadi tidak, nah itu bisa tersalurkan, nanti kucuran dana dari pusat itu turun ke bawah dan bisa disalurkan di masyarakat, jadi tidak mengendap. Dimanakah gebrakan baru Pak Menteri Purbaya ini? Ya inilah tantangan di negeri kita ini. Kalau ada pejabat yang baik, yang punya gebrakan baru untuk rakyat, untuk membela rakyat, wah pasti banyak yang menyerang kiri kanan. Nah itulah, dimanakah tanggapan masyarakat tentang Pak Menteri Purbaya di demo kepala desa? Sebelum kita melanjutkan beritanya yang viral itu, jangan lupa bantuannya dengan like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News, agar channel ini bisa tetap menayangkan berita-berita yang bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi untuk masyarakat. Semoga saudaraku semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kelancaran dari segala hal. Saudaraku, kita lanjutkan videonya berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengubah aturan penyaluran dana desa lewat PMK nomor 81 tahun 2025 menggantikan aturan sebelumnya. Dalam aturan baru ini, pencairan dana desa kini diarahkan untuk mendukung pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih sesuai kebijakan Presiden. Intinya sebelum dana cair, desa harus menyesuaikan pengelolaan anggarannya dengan program koperasi tersebut. Langkah ini disebut untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penggunaan dana desa. Penyaluran dana desa tetap dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, 60%, dicairkan paling lambat bulan Juni. Tahap kedua, 40%, bisa cair mulai April, asalkan persyaratannya lengkap. Dengan perubahan ini, pemerintah berharap pengelolaan dana desa semakin rapi dan langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat. Gimana menurut kalian? Saya datang ke politik bukan untuk melawan orang, tapi untuk melawan kebiasaan buruk pejabat yang mengambil uang rakyat, kebiasaan dana negara yang diselewengkan, kebiasaan buruk para mafia-mafia pajak. Saya meminta dukungan rakyat Indonesia untuk menjaga saya dari elit-elit yang ingin menjatuhkan saya. Follow akun ini untuk mendapatkan update kebijakan yang saya buat demi kebaikan Indonesia. Wah, wah, wah. Kali ini yang demo bukan rakyat, malah pejabat kepala desa ramai-ramai demo di Jakarta. Para kepala desa ini demo lantaran Menkau Purbaya menghentikan pencairan dana desa. Hal itu membuat para kepala desa tidak terima lalu mendesak Presiden Prabowo agar memecat Menkau Purbaya dan segera mencairkan dana desa. Netizen pun berkomentar, para kepala desa stres kalau dana desa dihentikan, soalnya nggak bisa korupsi lagi. Jabatan kepala desa itu adalah amanah dari masyarakat. Jika uang rakyat kau gunakan untuk kepentingan pribadi, sesungguhnya bukan hanya hukum yang kau langgar, tetapi juga harga dirimu sendiri. Masih 1 tahun ke depan, ABSI, hari ini dana desa turun, saya akan mengundurkan diri dari kepala desa dari ABSI. Nih, apa pendapat kalian nih? Ya, dana desa terancam hilang. Puluhan kades dari Rinjang Rembong ikut demo nasional protes Menko Purbaya. Oh, Pak Purbaya diprotes ya sama desa. Kalau dulu waktu
Ibu Sri Mulyani yang demo siapa? Rakyat. Kalau sekarang ke Papurbaya siapa yang demo? Kades. Agak beda ya. Itu kenapa tuh? Ya, di komen. Ya. Katanya terancam hilang. Kita begini deh. Kalau Papurbaya bilang seperti ini, ya, berarti ada apa-apanya. Nah, apa nih? Sebagai rakyat, kita mikirnya gimana nih? Ya, kalau udah kades pada turun, ya, berhubungan sama dana, ya, berarti ada apa? Gak semata-mata Papurbaya bikin aturan seperti ini. Pasti ada alasannya, ya. Tapi semua kades-kades pada demo, ya. Kenapa tuh Papurbaya bisa bikin aturan, ya, dana desa terancam hilang, ya? Pasti ada sesuatu. Contohnya apa? Apa mungkin pembangunannya tidak sesuai rencana? Atau mungkin dananya benar-benar ke rakyat? Apa enggak? Itu dia. Ya, kita nggak tahu deh, ya. Ya, kita nggak tahu. Anggap aja kita nggak tahu ya. Anggap aja kita nggak tahu nih, ya. Anggap aja kita nggak tahu, ya. Kenapa Papurbaya bisa mau ya seperti ini, apa namanya, aturan seperti ini, ya. Kita sebagai rakyat banyak, wah, bisa gini ya, kades bisa demo ya dengan peraturan dari Papurbaya, ya. Berbeda sama menteri sebelumnya ya, yang demonya rakyat. Kalau Papurbaya kades. Agak lebih gitu tuh. Ya, apa pendapat kalian? Ya mungkin saya nggak tahu soalnya nih, ya. Saya nggak tahu nih kenapa kok bisa kades demo dengan peraturan Papurbaya itu. Apa mungkin ada target yang tidak sesuai, yang Papurbaya nggak suka, atau nggak, target yang Papurbaya mau nggak sesuai sama kadesnya? Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu banget nih kenapa ya bisa gitu. Ya kan, komen ya. Kadesnya demo ke Papurbaya, itu ya. Kita sebagai rakyat, ya begitulah. Apa yang tahu? Kayaknya ada yang tahu nih ya. Komen ya, yang tahu. Saya nggak tahu apa-apa, bisa kayak gini. Agak-agak aneh ya. Kades demo tuh agak aneh sebenarnya. Komen, kita mah nggak tahu apa-apa nih. Cuma kita dapat info aja kayak gini. Ya, semoga bisa kedepannya bisa lebih maju lagi dengan aturan dari Papurbaya ini. Pasti ada solusi. Kalau udah ada demo pasti ada solusi, pasti, karena Papurbaya itu punya banyak solusi. Gitu ya. Oke, komen aja deh. Kami perwakilan Kepala Desa Perempuan dari Kabupaten Magelang menghimbau, kalau hari ini tidak direalisasi, kita jangan tepuk terus. Masuk! Hancurkan! Maju terus! Kepala Desa! Masuk! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Ratusan kepala desa berdemo ke Jakarta menuntut dicairkannya dana desa yang tahap 2. Dan mereka menilai bahwa peraturan Kementerian Keuangan itu dianggap bikin macet dana desa gitu. Kok bisa ya, bukan rakyatnya, bukan warganya yang demo ke Jakarta? Kenapa kepala desanya yang ribet? Kenapa kepala desanya yang rame-rame datang ke Jakarta gitu loh? Kalian nggak tahu aja, Menteri Purbaya melakukan ini agar dapat cepat mengendus siapa aja para kepala desa yang melakukan penyelewengan dana desa. Siapa aja kepala desa yang melakukan korupsi. Hati-hati loh ya. Beliau menyampaikan bahwa kalau dulu 1 miliar satu desa, nah sekarang satu desa itu bisa 7 miliar, ya. Ada dana di 1 miliar dan MBG itu 6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang gitu. Nah kemudian Presiden juga menyatakan bahwa
kita harus memotong rantai kemiskinan ya dengan mendirikan sekolah, menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu di sekolah-sekolah yang terbaik tadi. Jadi ini hal-hal yang ditekankan oleh beliau, kesehatan, pendidikan, jangan ragu terhadap program-program prioritas yang berjalan. Kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada, tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira Bapak Presiden. Nakes Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan jika sekarang dana desa bukan 1 miliar tetapi 7 miliar, di mana 1 miliar untuk desa dan 6 miliar untuk makan bergizi gratis, maka dari itu anggaran desa semakin besar. Selain itu, program Presiden Prabowo juga akan mensekolahkan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu di sekolah-sekolah berprestasi. Ya, kalau menurut saya ini rencana yang bagus dari pemerintah kita untuk menuntaskan rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. Tetapi saya juga berharap pengawasan pemerintah lebih ketat biar dana desa ataupun dana makan bergizi gratis ini tepat sasaran. Jangan sampai ada pemerintah yang mengambil keuntungan atau memperkaya diri dari program ini. Lo bayangin, satu keputusan dari pemerintah pusat bisa bikin seluruh pembangunan di desamu terhenti. Bukan karena uangnya hilang, tapi karena ada satu syarat yang baru yang wajib dipenuhi. Pemerintah baru mengeluarkan aturan lewat PMK nomor 81 tahun 2025. Isinya tegas, dana desa tahap 2 yang dipakai untuk jalan, posyandu, irigasi, sampai bantuan warga miskin nggak bakal cair kalau desa belum membentuk koperasi desa merah putih. Di lapangan, banyak desa yang kaget. Mereka kekurangan SDM, kekurangan akses hukum, bahkan kekurangan waktu buat nyusun akte pendirian koperasi. Dan saat koperasi itu belum jadi, pembangunan langsung berhenti. Bantuan warga tertunda, semua menunggu dalam ketidakpastian. Tapi, demi keseimbangan cerita, kita harus jujur. Pemerintah punya alasan kenapa aturan ini diperketat. Mereka bilang, kebijakan ini dibuat untuk menertibkan tata kelola dana desa, mengurangi penyalahgunaan anggaran, dan juga membangun fondasi ekonomi baru melalui koperasi yang lebih terstruktur. Mereka percaya kalau desa yang punya koperasi yang kuat, dana bisa lebih transparan, usaha ekonomi warga bisa tumbuh, dan desa bisa lebih mandiri dalam jangka panjang. Tapi pertanyaannya guys, apakah semua desa siap? Apakah semua punya sumber daya buat memenuhi syarat ini? Dan apa jadinya kalau desa-desa kecil malah makin tertinggal karena beban administrasi yang berat? Ini bukan cuma soal aturan, ini soal hidup banyak orang, tentang masa depan desa, tentang harapan yang bisa hilang hanya karena satu syarat yang belum diselesaikan. Kalau lo peduli sama nasib desa, sama keadilan dalam kebijakan publik, follow akun ini sekarang. Gue bakal terus bongkar apa yang terjadi di balik kebijakan besar yang kayak begini, karena lo berhak tahu kebenaran. See you. Dana desa tahap 2 belum cair, Kades Purworejo siap bergerak ke Jakarta. Emang kalau dananya cair dipakai apa, Pak? Soalnya dana desa turun tiap tahun, tapi kemajuan desa nggak ada tuh. Dari jalan, utamanya dari jalan lah. Kebanyakan jalan di Indonesia itu ya di desa-desa jelek-jelek. Apalagi daerah Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang itu, Lampung juga. Menurut kalian gimana guys? Jadi kalau dana desa turun nih, buat apa menurut kalian kira-kira nih? Dipakai apa sama Kades? Coba tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum Sodakar. Kemarin ada yang di demo di Monas. Katanya gara-gara Papur memangkas anggaran untuk desa. Bukannya itu untuk kepentingan rakyat ya? Kenapa mereka malah nggak? Apa aja bang yang dirugikan dalam PMK ini bang? Itu yang dirugikan dalam PMK ini yang pertama azas ketidakadilan, karena di mana ada sebagian desa yang sudah cair, ada yang belum. Yang itu pasti membuat kecemburuan sosial, dan juga ini kan DD tahap 2 non-ilmak ini kan menyangkut masalah insentif pada kader, limas, guru ngaji, imam masjid, banyak pokoknya yang terkandung di dalamnya itu. Makanya ini sangat merugikan lah untuk pihak desa. Seperti itu. Kita sudah diterima, ada perwakilan kita masuk, insya Allah
Ya, semoga membuahkan hasil yang maksimal seperti apa yang kita mau, yang kita harapkan. Karena memang ini sudah sangat urgent ini. Makanya kami dari Lampung Selatan sendiri ada 20 bus kami ke sini. Kenapa? Karena memang sangat meresahkan untuk pemerintahan desa. Karena kita secara moral bertanggung jawab atas hak-hak daripada pengabdi di desa yang sudah mengeluarkan keringatnya dan belum dibayar.